Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ivan Widaditya dari perwakilan kelas A4, dan puji Tuhan hari ini saya dipercayai untuk menjadi moderator di webinar ilmu ekonomi yang diadakan secara online ini. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Dr. Ana Wulandari, SEMM, selaku dosen pengampu yang sudah menyempatkan hadir di Zoom pada malam hari ini. Baik, tema pada webinar online kali ini yaitu pentingnya belajar ilmu ekonomi untuk menunjang karir di dunia kerja, yang dimana tentunya pasti akan sangat berguna bagi kita semua yang ingin berkarir di dunia kerja nanti. Untuk pemateri kita pada malam hari ini sudah ada Kak Joy Ricardo Siaan MM yang akan membawakan dan menjelaskan materi tentang ilmu ekonomi. Di akhir nanti kita juga membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya dan akan ada sesi foto bersama juga. Tidak perlu berlama-lama lagi, untuk pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ivan eh, atas diberikan waktunya untuk memberikan sharing knowledge pada hari ini. Dan hari ini saya akan membawakan untuk materinya kita itu sebenarnya bukan spesifik ataupun detail tentang ekonomi ya, tapi lebih ke hal apa saja yang bisa kita ambil dari ilmu ekonomi itu yang berhubungan nanti ke karir kita gitu. Mohon izin kepada Ibu Ana untuk menyampaikan materi hari ini. Kalau boleh tahu, Mas Ivan, saya dikasih waktu berapa lama untuk mematerinya supaya saya bisa kontrol. Nanti takutnya karena keenakan sharing malah overtime kita. Oh ya, untuk waktu sendiri kurang lebih ada 30 menit, Kak. 30 menit ya. Ya, Oke. Baik, untuk semuanya, teman-teman yang ada di sini satu kelas semua ya? Atau beda kelas? di sini ada dua kelas, Kak. A4 dan A5. Oke, ada dua kelas ya, tapi sama-sama teknik ya, teknik industri ya. Oke. Baik, untuk semuanya, teman-teman atau adik-adik semuanya, selamat malam, Assalamualaikum, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Dan pada hari ini, sharingnya akan saya mulai dengan, oke, saya belum buka slide-nya ternyata. Saya izin share screen ya. Nanti pada saat saya share screen, takutnya nge-lag, saya izin off kamera ya. Iya, baik, Kak. Eh, apakah sudah muncul Mas Ivan dan teman-teman semua? Sudah, Kak. Sudah muncul. Oke, oke, baik. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Joy Ricardo Siahaan, dan saya saat ini bekerja di industri di salah satu pabrik yang ada di Cikarang, tepatnya ada di Deltamas. Kalau teman-teman pernah dengar, saat ini saya itu bekerja di PT One Jack Indonesia. Jadi PT One Jack Indonesia ini adalah perusahaan atau industri yang memproduksi alat kesehatan. Nah, untuk alat kesehatan yang kami produksi di sini itu adalah salah satunya itu adalah syringe. Syringe itu adalah alat suntik. Itu adalah produksi kami yang utama. Dan sekarang kami juga memproduksi yang non-syringe. Jadi yang non-syringe ini adalah selain alat suntik. Jadi alat medis yang kami produksi selain alat suntik itu ada alat sinar X atau X-ray, ada urine bag untuk kantung urin, ada BCT, blood collection tube. Jadi blood collection tube ini kalau misalnya teman-teman pernah donor darah, mereka akan ambil sampel sedikit di dalam tabung yang kecil. Nah, itu namanya BCT.
Dan kami juga ada servis IBIM. Servis IBIM ini adalah sterilisasi. Sterilisasi fungsinya untuk menghilangkan mikroba dalam produk, baik itu makanan atau pangan ataupun non pangan, agar si produk tersebut bisa tahan lama gitu. Nah, untuk bisnisnya sendiri di PT Wanjek ini kebanyakan itu ekspor, dan untuk dalam negerinya itu kebanyakan bekerja sama dengan Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Dan untuk produk kami yang namanya blood bag atau kantung darah itu bekerja sama secara langsung dengan PMI atau Palang Merah Indonesia. Ya. Nah, untuk posisi saya sendiri di PT One Jack Indonesia saat ini adalah menjadi eh, senior HR, khususnya itu di Learning and Development. Jadi saya itu adalah kalau teman-teman mungkin familiarnya dengan istilahnya HRD gitu ya. Nah, saya di sini adalah HR Training Specialist. Jadi untuk yang berhubungan dengan learning and development, pengembangan karyawan, eh, karir, dan organization development juga. Seperti itu. Nah, untuk lulusannya sudah disampaikan, udah ngobrol juga tadi, mungkin teman-teman juga sudah dengar. Saya itu dari yang terakhir itu adalah lulusan Magister Manajemen dari Universitas Pelita Bangsa. Bahkan tadi Bu Ana sampai apa nyeletuk gitu ya, nggak tahu eh, apa ijazahnya dipakai atau enggak gitu. Boleh dicoba gitu ya. Karena begini teman-teman, di tempat saya bekerja sekarang, ini adalah perusahaan yang cukup besar dan berkembang. Rata-rata rekanan saya itu ada yang lulusan dari UGM, UI, dari luar negeri gitu ya. Gelarnya PhD gitu ya, segala macam. Dan ternyata setelah saya lihat sekeliling, hmm, cukup berbangga juga gitu. Artinya teman-teman saya yang S2 di universitas yang bisa kita bilang ternama di Indonesia gitulah, atau di dunia gitu ya, dikenal di dunia. Ternyata kita bisa satu uh, lokasi area kerja, kita satu perusahaan, kita satu naungan gitu. Artinya ketika teman-teman percaya dengan apa yang kalian miliki, apa yang kita miliki, kita percaya dengan kemampuan kita pasti bisa bersaing gitu. Nah, jadi teman-teman kalau boleh tahu ini sekarang tahun keberapa di eh, jurusan teknik industrinya, atau semester berapa? Kami baru semester 2 Kak, Oke, masih semester awal. 2. Nah, oke. Ya. Kalau begitu saya mau teman-teman eh, nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Nanti sebelum materi saya mau minta polling nih dari teman-teman. Jadi pengetahuan ekonomi dalam dunia kerja gitu. Sebenarnya penting nggak sih, atau manfaatnya apa sih gitu ya? Kita yakin segala sesuatu yang ada di sekeliling kita pasti ada manfaatnya, tapi kita hanya saja mungkin kurang peka manfaatnya apa dan sebagaimana. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, teman-teman boleh ketik di kolom komentar, di kolom chat ya. Kira-kira apa pentingnya atau manfaatnya belajar ekonomi dalam dunia kerja? Nah, teman-teman silakan ketik di kolom komentar. Singkat aja, nggak perlu panjang lebar. Manfaatnya bagi teman-teman itu apa? Ilmu ekonomi. Karena belum bekerja mungkin dalam hal apapun. Silakan teman-teman ketik di kolom komentar apa manfaat dari belajar ekonomi. Yuk, silakan. Tahu kira-kira apa sih gunanya belajar ekonomi? Gitu. Halo, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Oh, terdengar, mungkin lagi ngetik ya. Oke, menambah wawasan. Mas Abdurrahman Al Husaini.
Ada lagi yang lain kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar ekonomi gitu sebagai perencanaan manajemen dari GRT ya. Mas Fauzan menambah pengalaman. Oke, belajar ilmu ekonomi menambah pengalaman. Yang lain ada nggak yang beda selain ini? Mengetahui tentang ekonomi mikro dan juga makro. Waduh, langsung ekonomi mikro dan makro ya. Oke, wawasan terkait ekonomi di kehidupan sehari-hari. Iya ya, jadi teman-teman sudah mengungkapkan beberapa manfaat dari ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui pengeluaran dan penghasilan. Mengetahui pengeluaran dan penghasilan. Oke, jadi dia bisa menimbang-nimbang nih berapa yang harus saya keluarkan dari penghasilan yang saya punya. Oke, terima kasih teman-teman untuk masukannya ya. Jadi pengetahuan ekonomi dalam dunia kerja pentingnya apa gitu ya. Dan manfaatnya bagi karir apa. Nah, ini yang akan kita jawab nanti di akhir topik kita hari ini. Nah, di sini teman-teman akan saya suguhkan sebuah chart yang mungkin bagi teman-teman ini eh, ada yang mungkin baru tahu, mungkin ada juga yang sudah tahu ya. Jadi di sini akan saya jelaskan secara singkat aja. Ilmu ekonomi itu sebenarnya ruang lingkupnya itu luas gitu ya. Ruang lingkupnya itu luas, bahkan sangat luas gitu. Dimulai dari ruang lingkup, tadi ada juga yang sudah menyinggung ya, mikroekonomi, makroekonomi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud mikroekonomi, makroekonomi gitu ya. Jadi kalau mikroekonomi itu studi tentang apa namanya individu, hal-hal yang kecil ya, rumah tangga, bahkan termasuk perusahaan sebenarnya kita juga masuknya ke mikroekonomi. Ada makroekonomi, ini udah tentang ekonomi secara luas, kayak ekonomi eh, kenegaraan, inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Lalu ada ekonomi publik. Nah, ekonomi publik ini ngomongin tentang kebijakan, pengeluaran pemerintah, dan regulasi-regulasi yang berlaku. Lalu ada ekonomi internasional. Nah, studinya ini tentang perdagangan internasional pada umumnya. Ada ekonomi kelembagaan gitu. Kalau ekonomi kelembagaan ini misalnya eh, pasar, lalu kepemerintahan, apa saja yang mempengaruhi perilaku-perilaku ekonomi gitu ya. Dan yang terakhirnya itu ada ekonomi sumber daya. Nah, kalau ini adalah bagaimana cara mengelola energi, air, lahan, dan sebagainya. Nah, lalu kita ke arah yang sebelah kanan. Konsep dasarnya itu adalah ekonomi itu berkembang itu dikarenakan ketiga hal ini. Yang pertama permintaan dan penawaran, itu udah pasti. Harga, biaya, dan laba. Ini yang membuat uh, pasar ya. Lalu ada yang ketiga itu pasar dan persaingan. Nah, pasar dan persaingan inilah yang sampai sekarang membuat ekonomi itu justru semakin berkembang. Kenapa? Karena pasar dan persaingan ini berubah-ubah sangat cepat dan pasar dan persaingan ini penggunanya itu hampir semua lini yang ada di kalangan masyarakat. Oke, sekarang kita turun lagi nih ke bawah. Lalu manfaatnya di dunia kerja apa? Manfaat ilmu ekonomi di dunia kerja itu apa? Saya mau tahu, sebelum saya menjawab yang ini, kita kembali ke kolom chat. Saya minta kepada teman-teman, apakah teman-teman seorang pekerja atau belum pernah bekerja sama sekali? Kalau teman-teman seorang pekerja atau pernah bekerja, silakan diketik pekerja. Kalau misalnya belum pernah, silakan diketik belum bekerja. Saya mau lihat presentasi yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja berapa banyak. Boleh diketik ya di kolom chatnya. Silakan teman-teman. Oke, oke, saya tunggu 15 detik lagi. Oke, oke, oke. Yang pekerja masih satu.
Ada juga tadi yang bekerja di wirausaha. Oke, termasuk pekerja juga ya. Oke, dari presentasinya kelihatan ya. Dari semua yang masuk di kolom komentar atau di kolom chat, yang pernah bekerja atau yang sedang bekerja itu 2 orang, dan sisanya itu belum bekerja. Nah, mungkin ini agak menjadi sedikit hambatan bagi teman-teman dalam komunikasi kita nanti tentang uh, ilmu ekonomi yang hubungannya dengan karir, tapi semoga teman-teman bisa mendapatkan esensinya ke depannya nanti mau bagaimana supaya bisa mengambil ilmu ekonomi ini menjadi uh, apa namanya menjadi tameng atau menjadi senjatanya teman-teman untuk membangun karir di dunia industri khususnya gitu ya. Oke, manfaat di dunia kerja karena teman-teman belum banyak yang bekerja tadi ya, jadi belum bisa langsung membayangkan di dunia kerja itu seperti apa gitu. Tapi akan semoga saya bisa menjelaskannya dengan cara yang bisa diterima ya. Yang pertama, manfaat di dunia kerja, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, apa hubungannya ilmu ekonomi, manfaat di dunia kerja dengan pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya begini, teman-teman. Ketika kita bekerja, ketika teman-teman mau menghasilkan barang atau ketika teman-teman memproduksi produk, ada kalanya kita berpikir seperti ini. Saya mau memproduksinya cepat dan banyak. Jadi besok-besok tinggal santai. Tujuannya baik. Tujuannya supaya kita selesaikan sekarang dengan banyak, tapi besok kita bisa santai. Tetapi orang ekonomi masuk nih, atau ilmu ekonomi masuk. Ternyata salah. Kenapa? Itu akan menjadi satu masalah bagi orang ekonomi atau pemikiran ekonomi yang disebut dengan overproduction. Ternyata kalau kita menghasilkan produk yang banyak tidak sesuai dengan kapasitas yang diminta, itu justru jadi biaya, itu justru jadi pengeluaran. Kok bisa? Dalam ilmu ekonomi, barang yang tidak berputar atau tidak tersirkulasi itu akan menjadi biaya. Biaya tempat, kalau tempatnya punya sendiri masih mending. Kalau tempatnya sewa, nambah lagi biaya sewa. Ditambah lagi dengan biaya kerusakan. Karena barang yang terlalu lama disimpan bisa rusak. Ya. Biaya karyawan yang menjaga produk tersebut dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, pemahaman lingkungan bisnis dan pasar. Nah, apa hubungannya ilmu ekonomi sehingga manfaatnya itu di dunia kerja paham lingkungan bisnis dan pasar. Nah, kalau ini contohnya misalnya adalah bisnis development nih. Jadi bisnis development itu teman-teman pengembangan bisnis. Jadi ketika kita melihat lingkungan sekitar, kita melihat trennya, kita melihat apa sih yang sekarang yang lagi happening gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan pengembangan di dalam produksinya teman-teman. Misalnya, tadi ada yang berwirausaha ya, berwirausaha. Ternyata di Cikarang ini, kalau nggak salah itu, eh, seblak itu menjadi satu makanan, sorry, menjadi salah satu makanan yang populer di Cikarang. Seblak ya, bagaimanapun bentuknya gitu. Nah, ketika si pengusaha atau si orang yang membuka bisnis seblaknya ini bisa melihat pasarnya, bisa melihat lingkungannya gitu ya, dia akan tahu menempatkan di mana saya harus menjual produk seblak gitu, di mana saya harus menjual makanan seblak ini. Jadi dia lihat dulu nih, orang-orang seperti apa yang biasanya suka dengan seblak. Nah, sekarang kita contoh ya, pemahaman lingkungan bisnis dan pasar ya. Kita kembali ke kolom chat teman-teman. Sekarang saya mau nanya, kira-kira kita mulai dari demografi ya. Demografi itu adalah orangnya atau penggunanya. Kira-kira yang suka seblak itu pria atau wanita?
coba diklik di kolom komentar. Kira-kira yang suka seblak pria atau wanita? Kita melakukan riset pasar nih. Wanita-wanita, waduh, oke. Pria, oke. Ada lagi nggak yang lain? WA, WA ini apa nih? WA, wanita mungkin maksudnya ya. Oke. Wanita, pria, wanita, pria, pria, wanita. Cewek, oh ada cewek. Wanita, cewek, oke. 80%-nya wanita. Oke, sekarang kita ambil datanya. 80% pencinta seblak adalah perempuan atau wanita. Sekarang kita berdasarkan demografinya berdasarkan dengan umur. Range umur berapa yang suka dengan seblak? Silakan kalian ketik di kolom kolom chatnya. Range umurnya berapa yang suka seblak? 12, 15. Oke. Ada lagi nggak yang suka dengan seblak? 20. Oke. 17 sampai 25 langsung ya diambil range-nya besar. 15, 23, 13, 9, 25. Oke. Paling tinggi masih 25, 15, 25, 15, 25, 23. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat nih gitu ya. Ternyata umur maksimalnya itu yang kita survei itu 25 dan yang terendah itu tadi ada sekitar 2 tahun. Ini benar ya? Umur 2 tahun ini salah ketik atau ketika mau ngetik 2 atau 5 ketiknya 2 terus di enter gitu. Oke. Rata-rata usianya ini remaja ya. Remaja dan dewasa muda gitu ya. Oke. Artinya adalah eh, pelajar dan pekerja awal gitu. Nah, oh ada emot ketawa, kayaknya salah ketik ya. Nah, berarti ada remaja dan wanita. Nah, sekarang kita cari nih dari data ini, kira-kira di wilayah seperti apa saya harus jual seblak teman-teman. Kalau lihat dari data ini, di mana saya harus jual seblak? Yang banyak wanitanya dan yang wanita tersebut adalah di umur remaja yang maksimal 25 tahun. Sekolah, sekolah ada lagi nggak? Ini yang dua jawab langsung sekolah. Di lingkungan kos-kosan. Oh iya, karena biasanya kos-kosan tempat orang pekerja dan orang kuliahan ya. Oke. Pemukiman. Ada lagi nggak tempat nongkrong? Ada lagi? Cives, nama lokasi di tengah-tengah warga. Nah, dari sini teman-teman, kita ini udah langsung melakukan yang namanya pemahaman lingkungan bisnis dan pasar. Teman-teman sudah berhasil melakukan satu analisa gitu ya. Walaupun sebenarnya analisa ini nanti teman-teman akan masuk lagi ke lebih dalam ya. Nah, sekarang pertanyaan saya justru seperti ini. Kalau saya jual seblaknya ya, kalau saya jual seblaknya itu adalah di lingkungan di lingkungan sekolah anak-anak TK itu nggak akan bukan nggak akan laku ya. Kemungkinan saya untuk laris itu sedikit. Karena biasanya anak-anak TK, anak-anak SD itu bukan suka yang pedas. Seblak itu kan pedas ya, menantang gitu. Mereka ini justru suka yang manis gitu. Makanya banyak tukang jual gulali, ya, martabak mini, dan seperti itu. Nah, begitu juga ketika saya menjualnya di area-area yang demografinya tidak mendukung, maka bisnis saya ini bisa dipastikan tidak bakal laris gitu. Selamat ya teman-teman sudah bisa melakukan analisa yang pertama nih. Terus yang kedua di sini, yang ketiga, manfaatnya di dunia kerja itu ilmu ekonomi adalah menganalisis dan menyelesaikan masalah. Ini yang paling penting karena di setiap bisnis itu pasti ada masalah. Ketika teman-teman bekerja di satu perusahaan, bekerja dengan orang banyak, setiap hari akan menemukan yang namanya masalah. Nah, salah satu contohnya di sini adalah mungkin yang paling umum atau yang semuanya kita rasakan pada saat terdampak COVID-19. Nah, karena teman-teman rata-rata belum bekerja, mungkin teman-teman ada orang sekitarnya seperti kakaknya atau orang tuanya atau tetangganya gitu ya, yang bekerja yang bekerja gitu
Dan pada saat kondisi COVID-19 itu benar-benar dampaknya itu nggak bisa ditawar-tawar, gitu ya. Banyak perusahaan yang tutup, banyak karyawan yang diberhentikan, banyak gajinya yang dipotong karena perusahaannya mungkin tidak mau gitu ya. Bukan tidak mau, tidak mampu gitu. Nah, tetapi maksudnya di sini adalah kemampuannya menganalisis dan menyelesaikan masalah ekonomi. Bagaimana cara kita mempertahankan bisnis kita dalam kondisi yang terdampak seperti ini gitu. Nah, pada saat COVID-19, industri harus bergerak. Bagaimana caranya industri harus bergerak dengan peraturan regulasi yang semakin diperketat. Nah, itu kan memutar otak ya. Artinya bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berjalan bisnisnya, bagaimana caranya kita bisa melakukan proses produksi, tapi dengan pengeluaran yang bisa kita kontrol sehingga industrinya kita tetap berjalan. Nah, lalu yang keempat di sini adalah manfaat di dunia kerja itu adalah peningkatan daya saing. Nah, teman-teman, kalau untuk peningkatan daya saing ini manfaatnya itu sudah pasti, apalagi di zaman sekarang ya, di zaman digital, ketika teman-teman adalah seorang lulusan teknik industri, ketika teman-teman lulusan teknik, apapun tekniknya ya, misalnya ya, bahkan jurusan ekonomi sekalipun, zaman sekarang itu 4.0, 4.0 gitu ya. Bagaimana keterampilan teman-teman di dalam dunia digital. Makanya sekarang itu ada yang dikenal dengan digital marketing. Ya. Digital marketing. Jadi nggak heran, jadi zaman sekarang itu apa-apa itu pakai digital. Jadi kalau teman-teman menguasai technical, ketika teman-teman mau membuka bisnis mungkin, atau teman-teman mau sukses di dunia bisnis, kalau teman-teman tidak bisa mengikuti dunia digital, ini akan membuat teman-teman terhambat. Jadi digital itu nggak bisa ditolak. Kita harus ikuti, kita harus adopsi. Sehingga kita bisa mengikuti digital ini seperti apa. Gitu ya. Oke, lalu kita masuk ke penerapan di dunia industri. Nah, karena teman-teman adalah jurusan teknik industri, jadi saya fokusnya ke teknik industri nih. Artinya ilmu ekonomi ini kalau diterapkan di teknik industri itu bisa menjadi seperti apa gitu. Nah, yang pertama di sini ada cost benefit analysis gitu. Analisis untuk biaya dan manfaatnya gitu apa gitu. Jadi orang teknik ini akan mengevaluasi layak nggak sih industri ini, layak nggak sih kita melakukan proses produksi ini, layak nggak kita mengeluarkan produk ini, layak nggak kita menginvestasi ini gitu, layak nggak kita membuat produk ini sekarang. Ilmu ekonominya masuk. Ketika dikatakan layak, dia akan melakukan identifikasi. Orang ekonomi, pemikiran ekonomi itu akan melakukan mengidentifikasi, mengukur, lalu dia akan membandingkan manfaatnya kalau kita bikin seperti apa, lalu biayanya seperti apa. Kalau oke, jalan. Artinya ilmu ekonomi ini akan menjadi istilahnya apa ya? Yang ngasih lampu hijaunya gitu, ya, yang memberikan lampu hijau untuk apakah sebuah proses itu dijalankan atau enggak. Nah, terus yang kedua, supply chain management. Supply chain management ini rantai pasok ya teman-teman. Rantai pasok ini kalau tekniknya itu dia mengelola rantai pasok secara efisien. Artinya mulai dari bahan itu bahan mentah, bahan baku sampai dengan produknya itu jadi dan dikirimkan kepada konsumen, itu tugasnya si rantai pasok. Supply chain management namanya. Nah, ekonominya apa nih yang bertindak di sini? Nah, untuk ekonominya bagaimana caranya dia membuat aliran barang itu menjadi efisien. Bagaimana caranya proses dari hulu ke hilir dari produk mentah menjadi produk jadi ini benar-benar tepat guna. Gitu. Tepat guna, kalau sudah tepat guna, pasti biayanya tepat juga gitu. Jangan sampai ada uh, uh, kehilangan. Misalnya gini,
Seharusnya produk ini dibuat dalam 1 hari dan hari kedua seharusnya sudah dikirim, hari ketiga sudah sampai. Tapi ternyata ada masalah. Di hari pertama produk belum jadi, akhirnya pengiriman di hari kedua terhambat, gitu ya. Selain menambah biaya, itu juga menjadi sebuah hal negatif bagi konsumen. Dia akan komplain, barang saya mana, gitu. Nah, jadi supply chain management ini seperti itu. Terus yang ketiga, di sini ada pengendalian produksi dan perencanaan atau planning ya. Nah, di sini di tekniknya itu dia akan merencanakan bagaimana caranya proses produksi ini berjalan dengan lancar. Dibuatkan jadwalnya, dibuatkan persediaannya, dan mengatur kapasitas. Nah, biasanya planning and pengendalian produksi ini ada satu departemen khusus yang akan mengontrol nih teman-teman. Kalian bisa bayangkan misalnya seperti ini. Misalnya pabriknya ini membuat bakso, ya. Kapasitas pabrik ini untuk membuat bakso itu sehari misalnya adalah 10.000 bakso, ya dengan ukuran tertentu lah 10.000 bakso. Nah ternyata mesin yang dia punya misalnya adalah 3. Ternyata ada pesanan nih, ada pesanan misalnya 45.000 bakso gitu. Nah, mereka akan merencanakan dengan kita punya 3 mesin ini, siapa yang akan melakukan prosesnya, berapa lama akan dilakukan prosesnya, berapa lama, berapa banyak bahan baku yang akan kita gunakan gitu. Nah, jadi ada nih orang khusus nih sebenarnya di sini gitu ya. Dan itu juga ilmu ekonomi karena mereka akan melakukan perencanaan. Jadi bagaimana caranya si prosesnya ini, biayanya ini bisa dikecilkan ya, tapi dengan hasil yang maksimal. Nah, itu ilmu ekonomi. Ya, jadi masuk juga nih, ya. Bagaimana caranya supaya operasionalnya itu efisien. Artinya seperti itu. Lalu yang keempat ini analisis keputusan. Nah, kalau analisis keputusan, orang teknik industri ini akan berpikir bagaimana caranya menggunakan teknologi atau alat apa yang kita gunakan gitu. Contohnya gini misalnya, menganalisa keputusan. Teman-teman em, ingin punya air yang airnya ini adalah air tanah, ya. Air tanah, sudah pasti airnya akan diambil dari tanah gitu. Lalu teman-teman berpikir, oke, berarti yang kita butuhkan adalah eh, jet pump atau pump ya, pompa air gitu. Nah, ketika teman-teman mengatakan pompa air, itu orang teknik karena mengambil air dari bawah tanah itu butuh pompa, betul. Orang ekonomi akan berpikirnya lebih dalam lagi. Oke, kalian mau menggunakan pompa yang merek apa? Nah, dia akan mengatakan demikian gitu, ya. Yang mereknya Sanyo, yang mereknya Shimizu, yang mereknya Changhong, atau yang mana nih gitu. Kenapa? Karena dia akan menghitung kan kegunaannya untuk menyedot air. Ketika kalian menawarkan 3 produk, orang ekonomi akan lihat Sanyo harganya 5, Shimizu harganya 3,5. Misalnya ada Changhong mereknya harganya 3 gitu. Dari sini, dari harga, teman-teman bisa melihat, oh berarti kalau dari harga, yang diambil adalah Shimizu. Tapi kalau dari kualitas, yang diambil adalah, dari harga yang diambil adalah Changhong. Tapi kalau dari kualitas, ini yang terkenal nih, ternyata adalah Sanyo gitu. Tapi orang ekonomi akan berpikir memang dia akan ngambilnya yang Changhong. Tapi akan dia lihat secara kualitas, secara pemakaian jangka panjangnya, mana yang paling cocok nih untuk kita sekarang. Ternyata di riset lah sama mereka. Pakai apa di rumah pompanya? Oh, pakai merek ini. Di sana pakai apa? Pakai ini. Terus pergi ke toko. Misalnya yang jaga toko gitu ya. Kok mau nanya, kalau Sanyo dengan Shimizu banyakan beli yang mana? Oh, ternyata banyakan beli yang Shimizu gitu ya. Kenapa nggak beli Sanyo? Mereknya mahal, mereknya bagus, tapi kualitas hampir sama, bahkan nyaris setara. Oh, ternyata banyak yang ngambil sini itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu bisa diambil untuk menentukan keputusan. Gitu ya. Makanya untuk mengambil keputusan itu melakukan analisa. Gitu ya. Nah, di analisanya ini sendiri, teman-teman nanti ketika belajar ilmu ekonomi,
baik sekarang nanti di dunia pendidikan, di kampus, dan di dunia industri, kalian juga akan menemukan ini. Yang pertama itu ada analisa yang kita sebut dengan cost and benefit, istilahnya untung rugi gitu ya. Menganalisa untung rugi, ada yang analisa sensitivitas gitu ya, perubahan dan resiko gitu ya. Lalu ada analisa break even point gitu ya. Kalau ini ngomongin tentang balik modal, analisa balik modal gitu. Jadi kalau saya misalnya nanti mau bikin usaha atau ketika saya investasi untuk produksi, balik modalnya saya berapa gitu. Karena kalau teman-teman nanti bekerja di dunia industri, ketika kalian sudah masuk ke dalam dunia industri, kalian akan lihat banyak mesin produksi, tapi kalian juga harus tahu berapa harga mesin yang diinvestasikan oleh perusahaan. Investasi itu maksudnya dibeli ya. Jadi kita ngomongin investasi. Perusahaan beli mesin, terus itu uang untuk beli mesin, kira-kira bisa balik kapan gitu. Nah, istilahnya seperti itu. Kalau untuk break even atau titik impas. Analisa tren. Nah, kalau analisa tren polanya ini adalah misalnya gini. Oh, sekarang ternyata yang lagi laris itu seblak ceker gitu ya. Dan ternyata teman-teman ikut nih jualan seblak ceker. Ikutin aja gitu. Oh, ternyata lagi laris juga nih seblak dengkul misalnya atau seblak apa gitu misalnya yang lainnya. Ngikutin. Jangan mau ketinggalan gitu. Jadi supaya kita tidak ketinggalan pasar atau yang menjadi end usernya kita gitu ya. Ada juga analisa SWOT. Kalau analisa SWOT, SWOT ya, menganalisa seberapa kuatnya teman-teman, kelemahannya, kesempatannya bagaimana, dan ancamannya apa gitu. Nah, kalau misalnya analisa SWOT dimasukkan ke seblak nih ya, dari tadi kita ngomongin seblak ya, maksudnya supaya gampang mencernanya. Bukan seblak yang dicerna ya, tapi materinya gitu. Misalnya gini, kalau analisa SWOT, trend, kekuatannya gitu. Kekuatan saya jual seblak ini apa ya? Oh, ternyata teman-teman punya menu baru, variasi baru, teman-teman punya eh, apa namanya ingredients. Ingredients itu adalah tambahan yang di dalam menunya itu apa saja gitu ya. Oh, ternyata ada hal-hal baru nih. Itu kekuatannya teman-teman yang tukang seblak lain nggak punya gitu ya. Terus yang kedua, kelemahannya apa nih teman-teman sekarang? Oke, kelemahannya sekarang ini adalah ternyata teman-teman adalah pelanggan penjual baru. Penjual baru yang dimana teman-teman baru buka di satu lokasi gitu ya. Belum tahu nih pasarnya yang di sekitar lingkungan itu seperti apa gitu. Kesempatannya apa? Nah, hampir mirip dengan yang tadi. Kesempatannya ini adalah saya jualan di tempat tepat di pintu perumahan misalnya, perumahan baru gitu. Pintu perumahan baru. Nah, biasanya kalau perumahan baru ini akan adalah dihuni oleh orang-orang yang demografinya itu usia muda dan dewasa gitu ya. Artinya yang baru masuk ke dunia pernikahan, misalnya seperti itu. Rata-rata seperti itu. Atau yang siap untuk akan berkeluarga gitu. Jadi masih usia remaja seperti yang tadi kita polling gitu. Nah, itu kesempatannya tuh. Nah, ancamannya ini mungkin apa nih ancamannya gitu ya. Nah, ancamannya bisa jadi ketika teman-teman membuka usahanya ini gitu ya, eh, kita nggak tahu nih apakah di beberapa jarak dari lingkungannya kita itu ada tukang sebelah lain nggak gitu. Salah satu contohnya mungkin seperti itu. Terus apakah mereka benar-benar dengan demografi yang kita ukur tadi, apakah mereka juga suka dengan seblak atau tidak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi. Gitu. Nah, itu untuk yang SWOT. Nah, jadi itu penerapan ilmu ekonomi di dalam dunia teknik industri gitu ya. Dan industri itu luas gitu. Nah, kalau teman-teman lihat tadi dari atas sampai bawah, mulai dari cost benefit sampai dengan supply chain, sampai dengan planning, pengendalian, analisa keputusan ya. Oh ya, yang terakhir masih ada ternyata. Itu adalah energi dan lingkungan. Teman-teman pernah dengar istilah ISO, International Standard Organization. Boleh diketik dong, teman-teman ada yang pernah dengar istilah ISO nggak? ISO, ISO.
ISO. Silakan diketik di kolom chat. Ada yang pernah dengar atau tahu istilah ISO? Coba diketik. Jujur aja nggak masalah, ya. Tahu, tidak tahu, silakan. Jadi saya bisa jelasinnya seberapa dalam saya, seberapa jauh saya menjelaskannya. Coba teman-teman pernah mendengar atau tahu dengan istilah ISO? Tahu atau tidak tahu? Belum, oke. Ada lagi teman-teman? Yang lainnya tahu nih ya, berarti ya, istilah ISO, International System Operation. Oke, belum tahu. Ada lagi yang lain? ISO. Belum tahu. Nah, tapi tidak tahu. Oke, it's okay. Oke ya. Saya anggap eh, kurang tahu ya. International Standard Operational. Oke, oke. Jadi ISO itu International Organization for Standardization. Jadi sebenarnya ISO ini teman-teman adalah semacam sertifikasi ya, atau sertifikat. Jadi gini ya, kalau kita mau mengendarai mobil, kita harus punya SIM A. Itu adalah syaratnya. Kalau saya mau mengendarai motor di jalan raya, saya harus punya SIM C. Kalau saya mau melamar kuliah, saya harus punya ijazah minimal setara SMA ya, baik SMK, STM, pokoknya setara sekolah menengah atas. Jadi ISO itu seperti itu, sertifikasi ya. Jadi ketika di sini dikatakan penerapan ekonomi energi dan lingkungan. Jadi ISO untuk setiap perusahaan itu beda-beda. Seperti saya di perusahaan saya ini, karena saya adalah alat kesehatan, jadi ISO-nya saya atau istilahnya SIM-nya saya itu, perusahaan saya itu harus ada ISO 13485. Saya ketik di kolom komentar ya. Coba bisa nggak nih? Saya ketik ya. ISO 13485. Nah, ISO 13485 ini adalah ISO yang harus dimiliki sebuah perusahaan untuk dapat mengeluarkan produk alat kesehatan, ya. Lalu ada lagi, kalau di sini tadi ada ekonomi energi. Nah, kalau untuk energi itu ISO-nya adalah, bentar, energi. Energi ISO-nya adalah 50001. Itu untuk energi manajemen sistem, sistem manajemen energi. Kalau lingkungan itu 14001. Ini adalah lingkungan. Nah, untuk 14001 ini untuk manajemen lingkungan atau disebut dengan sistem manajemen lingkungan gitu. Jadi biasanya ISO ini fungsinya untuk apa? Kalau kalian mau jual produknya, misalnya perusahaan saya mau jual produk ke Amerika, pihak Amerika akan nanya, kamu sudah punya izin belum? Sudah, mana buktinya? Maka kita tunjukkanlah, nih ISO 13485 gitu. Lalu misalnya saya mau jual produk ke eh, Eropa. Nah, Eropa ini misalnya adalah negara yang sangat getol dengan yang namanya penggunaan energi atau mereka sangat mendukung dengan yang namanya uh, energy saving gitu ya. Mereka sangat mendukung yang namanya efek rumah kaca. Jadi mereka harus perusahaan yang supply barang ke mereka harus punya ISO yang berhubungan dengan energi. Ketika kita jual barang ke mereka alat kesehatan, ada ISO 13485 ada. ISO 50001-nya ada nggak tentang manajemen energi? Oh, tidak ada. Mereka nggak akan terima. Kalian harus buat dulu, baru boleh jualan di sini. Nah, istilahnya kayak gitu. Sama kayak di jalan raya, teman-teman kan untung-untungan ya ketemu polisi nih. Yang ada SIM-nya boleh lewat gitu pada saat razia. Kalau nggak ada SIM, ya nggak boleh lewat. Nah, hampir sama seperti itu. Jadi, penerapannya itu di dunia industri itu jadi seperti itu. Nah, ISO itu banyak teman-teman. Industri pangan beda lagi ISO-nya gitu ya. Industri otomotif beda lagi ISO-nya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa kaji lebih dalam.
Nah, lalu kita berpindah nih ke sebelah kanan nih yang paling akhir nih, ke pengembangan karirnya nih yang berhubungan dengan ilmu ekonomi. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa berkembang, potensi saya bisa keluar, potensi saya bisa meningkat dengan hubungannya dengan ilmu ekonomi gitu. Sebenarnya tadi kita sudah jawab tuh, manfaat di dunia kerja, ya yang di sebelah sini, manfaat ekonomi di dunia kerja dan penerapannya di dunia industri. Kalau kita hubungkan dengan karir, berarti kan ini dengan jabatan ya, dengan jabatan ataupun dengan eh, posisinya teman-teman nih, nanti maunya sampai mana gini. Di sebelah kanan bawah ini ada piramid, yang dimana piramid ini menunjukkan level-level jabatan yang ada di perusahaan. Mungkin kurang lebih seperti ini ya, nanti di teman-teman mungkin ada yang berbeda. Tapi hampir sama semuanya seperti ini. Di level paling bawah, itu kita sebut dengan basic. Nah, basic ini adalah level operator, mekanik, admin gitu ya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat teknikal. Namanya aja udah operator nih. Mereka yang menyalakan mesin, yang menjalankan proses, mereka yang melakukan sortir, mereka yang melakukan packing, mereka yang melakukan proses assembly, mereka yang melakukan proses sterilisasi. Pokoknya segala proses itu ada di bagian operator. Naik sedikit nih, naik tingkat, leader dan senior. Nah, leader dan senior ini hampir sama dengan operator, cuman mereka sudah lebih banyak melakukan fungsi yang namanya kontrol, ya, melakukan kontrol terhadap operator-operatornya, mekanik-mekaniknya, gitu. Jadi basic dengan leader ini hampir sama levelnya, masih di bagian manufaktur lah, gitu ya. Naik lagi satu tingkat, masuk ke supervisor dan kepala bagian atau kepala seksi atau kasih, gitu. Nah, supervisor ini fungsinya ini bukan cuma untuk membuat produk yang bagus, produk yang baik, tetapi mereka juga mengontrol orang-orang yang melakukan prosesnya. Mereka akan melakukan kontrol terhadap leader, terhadap senior operator, terhadap operator. Jadi selain mereka mikirin produk, mereka juga mikirin orang-orangnya. Gitu. Naik lagi nih dari supervisor ke head. Nah, head ini ada dua jenis nih, ada manager, ada asisten manager. Kalau manajer dan asisten manajer, ini kerjaannya udah beda sama yang supervisor, leader, dan operator. Mereka ini fungsinya itu sudah perencanaan, ya, atau manajemen. Mereka fungsinya itu sudah manajemen. Mereka mikirin ketika punya target 1.000, nah, yang mereka pikirin adalah 1.000 ini mau dijadikan jadi dalam berapa lama, dan apa yang dibutuhkan, orangnya berapa gitu. Nah, itu fungsinya head, manager dan asisten manager. Setelah dapat berapa lama, berapa orang, dan bahan bakunya berapa banyak, diturunin untuk dilakukan ke supervisor dan kepala seksi. Kepala seksi dan supervisor memerintahkan leader, leader akan mengkoordinir operator untuk melakukan proses produksinya. Di atas head masih ada nggak? Ada. Jadi di atas head itu ada director, ada senior manager, ada general manager, dan seterusnya gitu ya. Bahkan sampai atasnya lagi sampai puncak itu BOD, Board of Director, kalau teman-teman ada yang pernah dengar, atau istilahnya owner gitu ya, atau yang punya perusahaan. Jadi di sebelah kanan itu ada tanda panah. Semakin ke bawah jabatan itu akan semakin bersifat technical. Ingat ya, technical. Kalau technical artinya kita diminta untuk mampu melakukan pekerjaan secara teknik langsung, ya, dengan skill yang kalian punya, sesuai dengan skillnya kalian punya. Semakin ke atas jabatannya, itu membutuhkan yang namanya managerial skill, kemampuan untuk mengelola, gitu ya. Apa yang dikelola? Pekerjaan dan orang, dan pekerjaan itu sendiri. Makanya semakin tinggi jabatan, dia udah nggak ngurusin teknikal lagi. Dia udah ngurusin yang namanya manajemen, memanage. Nah, manajerial inilah teman-teman. Fungsi ilmu ekonomi itu ada di situ. Ketika teman-teman semakin tinggi ilmu manajerialnya, semakin tinggi ilmu ekonominya, teman-teman akan
berlahan lepas dari teknikal dan naik sesuai dengan piramid struktur jabatan yang ada di sini. Gitu. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman. Teman-teman saat ini kuliah, tujuannya teman-teman kuliah, setelah lulus kuliah teknik industri, teman-teman ingin menjabat sebagai apa? Boleh diketik dong di kolom chat. Teman-teman ingin menjabat sebagai apa? Terakhir nih materinya. Silakan teman-teman. Kalian mau menjabat sebagai apa? Jabatan yang kalian bayangkan saat ini tuh apa sih ketika kalian sudah lulus nanti gitu? Minimal supervisor, keren. CIO, wah berarti owner ya. Supervisor, oke. Ada lagi? Cuman 3 orang nih yang punya keinginan untuk menjadi manajerial. Yang lainnya bagaimana? Direksi dan komisaris, amin. Director, mantap ya. Nah ini suka nih saya ini. Semoga nggak cuma diketik di kolom chat ya. Nanti yang kalian ketik ini tolong di screenshot, jadiin pengingat buat kalian bahwasanya kalian pernah punya keinginan untuk menjadi direktur, CIO, tuh Mas Fauzan jadi CIO. Mas Yudhistira jadi direksi dan komisaris, spesialis supply chain management. Wah, spesialis ya. Nanti sedikit saya jelasin tentang spesialis. Di sini belum saya jelasin tadi. Ada lagi yang lain? Apa jabatan yang ingin kalian capai? Sudah? Oke, kalau nanti misalnya masih ada saya bacakan ya. Tapi sepertinya macet sampai supply chain management. Sekarang saya beralih ke slide yang terakhir ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah hierarki. Hierarki itu tingkatan ya. Tingkatan dari kebutuhannya manusia. Kebutuhannya manusia itu ada 5 tingkatan kata Maslow. Jadi Maslow ini seorang penulis ya. Seorang penulis, dia juga seorang expert ya. Jadi katanya ada 5 tingkatan dalam kebutuhan manusia gitu. Yang pertama ada psychological need, air, water, food, shelter, tempat tinggal, tidur, pakaian, reproduksi. Yang kedua safety need. Safety itu adalah keamanan, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, rumah atau properti. Yang ketiga adalah love and belonging, pertemanan, keluarga, ya, hubungan dengan yang lain gitu. Wahyu Richwan, operator produksi. Oke, mungkin sampai sekarang operator produksi dulu ya Wahyu ya. Tapi nanti setelah masuk jadi manajer produksi mungkin. Amin ya. Oke, lalu ada esteem, respect, self-esteem, status, recognition, friends. Dan yang terakhir itu self-actualization. Teman-teman gini, kalian ketika bekerja, kan kalian belum bekerja ya, seharusnya ketika kalian sudah bekerja baru pertanyaan saya ini relevan sebenarnya. Tapi karena kalian belum bekerja, saya jelasin di sini. Ini kelima level kebutuhan ini itu menentukan manusia itu saat ini butuhnya apa, seseorang itu butuhnya apa gitu. Contohnya misalnya gini, ketika teman-teman semuanya belum bekerja, gitu ya, belum bekerja, akan sangat eh, ketika teman-teman belum bekerja, kalian akan tidak akan sulit untuk sampai ke yang namanya self actualization. Biasanya setelah kalian keluar dari tanggungan nih, udah mandiri gitu, ya. Ketika udah kerja, baru tuh mulai dari paling dasar kebutuhan psikologikal gitu, ya. Makan, air, tempat tinggal gitu. Contohnya apa? Ketika teman-teman kerja, mungkin teman-teman ngekos. Yang penting bisa bayar kosan, yang penting bisa makan, yang penting bisa eh, beli baju. Ternyata sudah terpenuhi. Untuk level 1 terpenuhi, masuk ke safety needs. Wah, gaji naik nih. Ketika gaji naik, akhirnya apa? Wah, saya harus punya rumah.
Setelah punya rumah, saya harus punya asuransi kesehatan. Ya, setelah punya asuransi kesehatan, saya harus cari pekerjaan tetap, jangan kerja kontrak gitu ya. Akhirnya masuk nih ke safety net, aman artinya aman. Setelah masuk ke safety net, kemauannya naik lagi, love and belonging. Ini yang kita sebut zaman sekarang itu istilahnya sosial ya, masuk ke friendship, pertemanan, family, sense of connection, berhubungan dengan banyak orang, punya koneksi gitu ya, atau punya circle lah istilahnya zaman sekarang gitu. Punya circle. Nah, artinya apa? Ketika sudah punya circle, naik lagi nih, esteem, respect, self-esteem, status, kebebasan. Gitu. Artinya di sini adalah teman-teman menunjukkan kalau teman-teman itu sudah menjadi orang yang mapan, sudah orang orang punya lah gitu ya. Nah, yang paling atas ini nih, self-actualization, desire to become the most that one can be. Artinya, teman-teman ingin menunjukkan kalau teman-teman bisa melampaui dari apa yang teman-teman harapkan, bayangkan dari diri teman-teman gitu. Misalnya teman-teman tadi ngetik direksi, komisaris, direktur, CIO, itu self-actualization. Ketika teman-teman bisa mewujudkannya, itu self-actualization gitu. Tapi ketika teman-teman sekarang misalnya anggaplah teman-teman belum bekerja atau teman-teman adalah seorang pekerja pemula untuk mewujudkan hal-hal yang kalian ketik ini itu prosesnya masih panjang, masih panjang. Pasti mikirnya gini, "Duh, boro-boro jadi direktur, bayar kosan aja masih mandek gitu misalnya." Ya kan? Jadi bertahap gitu. Nah, ini sebenarnya intermezzo ya teman-teman, ini di luar dari materi kita. Tapi ketika teman-teman punya kebutuhan, coba lihat kita berada di posisi mana gitu. Nah, posisi itu akan menentukan kita akan bisa masuk ke next step atau ke langkah berikutnya atau tidak. Ya, kembali ke materinya kita. Jadi, lalu bagaimana caranya gitu? Bagaimana caranya supaya ilmu ekonomi yang saya pelajari, ilmu ekonomi itu sendiri bisa berpengaruh terhadap karirnya saya. Ya, jadi teman-teman secara simpelnya begini ya, pengembangan diri itu sangat penting. Jadi teman-teman sekarang berada di industri, kita sekarang berada di industri 4.0 atau 4.0. Ketika teman-teman sudah masuk ke dunia industri, teman-teman akan melihat, wah ternyata banyak waktu yang terbuang, banyak hal-hal yang saya tidak lakukan selama ini gitu ya. Teman-teman harus tahu, kita sekarang ini berada di area yang kita sebut dengan kawasan industri ya, salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Dan kebanyakan dari investor yang ada di kawasan industri ini itu adalah asing, ya, asing, baik itu Jepang, Cina, Korea, dan sebagainya gitu ya. Yang jelas asing gitu. Dari pernyataan saya, kemampuan apa yang harus kita miliki, kemampuan dasar apa yang harus kita miliki untuk dapat mengikuti perubahan atau perkembangan dunia industri. Silakan diketik di kolom chat. Kemampuan apa yang harus saya miliki untuk dapat mengikuti perkembangan di dunia industri? Dari pernyataan saya tadi bahwasanya industri yang ada kita yang berada di kawasan industri ini investornya itu adalah asing. Kemampuan berbahasa. Berbahasa apa nih, Mas? Atau Mbak Febriani? Nining, kemampuan apa? Yang basicnya aja dulu. Basicnya aja, yang paling basic. Kemampuan apa yang harus kita miliki untuk dapat mengikuti atau memahami deh yang paling dasar, memahami perubahan di dunia industri. Kemampuan apa nih? Critical thinking, wah berat sekali. Kemampuan apa?
yang harus kita miliki. Itu Febriani udah benar sebenarnya, tapi kurang komplit ya. Kemampuan apa, teman-teman? Time management, self-improve, itu juga penting. Benar ya? Oke, kemampuan berbahasa asing, public speaking. Iya, benar. Kemampuan berbahasa asing. Jadi, untuk bahasa asing yang digunakan sampai dengan sekarang, itu puncaknya masih berbahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris menjadi bahasa asing terjemahan untuk conversation sampai dengan saat ini. Gitu. Ketika teman-teman nggak aware, tidak aware dengan bahasa asing, baik itu Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, gitu ya. Nah, ini akan membuat kita terlambat satu step nih, teman-teman. Kita akan ketinggalan satu langkah gitu. Jadi kemampuan berbahasa ini membuat kita bisa berkomunikasi. Nah, komunikasi kan fungsinya itu yang teman-teman sebutkan tadi. Ketika teman-teman sudah bisa berkomunikasi, teman-teman bisa time management, bisa self improvement gitu. Bisa melakukan critical thinking. Kenapa? Ketika kalian paham bahasa asing, bahasa pengantar asing, apalagi bahasa eh, asing di mana tempat kalian bekerja, kalian pasti dipakai gitu ya, dipakai. Sebutlah mesin dari Jepang. Ketika mesin datang dari Jepang, lalu si mesin ini mengirimkan manual booknya, dia akan mengirimkan manual book itu dengan dua translate, Jepang dan Inggris. Gitu. Jarang yang pakai bahasa Indonesia. Kalau teman-teman bisa bahasa Jepang, mantap, bagus gitu ya. Tapi kalau tidak bisa bahasa Jepang, setidaknya bisa berbahasa Inggris. Jadi teman-teman tahu ini mesin isinya apa gitu. Ya. Bisa menerjemahkan, bisa melihat gitu. Dan bisa berkomunikasi juga gitu dengan uh, asing gitu ya. Nah, ketika teman-teman aware dengan berbahasa asing, maka kalian akan bisa berkomunikasi. Setelah komunikasi bisa terbentuk, yang lainnya mengikuti yang teman bilang tadi, critical thinking, time management, self improvement dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman ketika kita fokusnya ke karir, kita fokusin dulu nih, kita karirnya tadi mau kemana gitu ya. Jangan mikirnya gini, ah nanti aja deh tunggu lulus gitu. Banyak yang mikir juga demikian gitu. Jadi mulai sekarang, mumpung teman-teman masih belajar, sambil berjalan, ambil teknikal-teknikal apa, manajerial apa yang bisa saya lakukan dari sekarang gitu ya. Kalau teman-teman lakukan dari sekarang, teman-teman namanya nyicil. Nah, ketika teman-teman sudah nyicil, teman-teman akan bisa mengikuti perkembangannya gitu. Jadi kalau di dunia industri itu hampir sama semua tuh teman-teman. Untuk materi-materi industri itu hampir sama semua. TPM, Total Productive Maintenance, mungkin teman-teman nanti akan belajar gitu. Gambar teknik, apalagi autonomous maintenance, time management, Kaizen, yang paling dasar 5R atau 5S gitu ya. Pahami dari sekarang, ketika kalian sudah paham dasar-dasarnya itu, ketika kalian nanti di dunia pekerjaan, jadi nggak apa ya, nggak apa nih, apa tuh gitu. Jadi teman-teman punya pegangan. Oh, dulu saya pernah belajar tentang 5R. Oh, ternyata 5R itu pondasi dari TPM. Ya. TPM itu Total Productive Maintenance. Apa itu Total Productive Maintenance? Nah, nanti teman-teman di teknik juga belajar. Nah, dasarnya itu adalah 5R-nya itu, teman-teman. Seperti itu. Jadi, ketika teman-teman ingin karir, ketika teman-teman ingin karirnya cemerlang, lihat piramida ini. Karir teman-teman mau sampai mana? Kalau teman-teman hanya mau sampai, ya sudahlah Pak, saya mau kerjanya jadi operator aja. Saya mau kerjanya jadi mekanik aja.
nggak pengen jadi supervisor, nggak perlu jadi manajer gitu ya. Berarti ya kalian harus perkuat tekniknya saja. Nanti ketika pensiun, ketika teman-teman memperkuat tekniknya gitu ya, menjadi expert, pensiun, nah, teman-teman bisa jadi advisor. Advisor itu semacam eh, pendamping gitu ya, pendamping untuk memberikan masukan-masukan. Teman-teman jadi ahli di bidangnya. Tapi ketika teman-teman punya keinginan untuk, wah saya orangnya teknikal banget gitu ya. Tapi saya juga pengen punya posisi yang bagus gitu. Teknikalnya perdalam, managerial skill-nya juga berjalan gitu. Kalau managerial skill-nya berjalan, kalian bisa ngurusin pekerjaan, bisa ngurusin orang, sejalan tuh. Teknikalnya makin bagus, jabatannya mengikuti, ya. Tapi kalau kalian takut, misalnya, wah nggak mau naik jabatan, nanti capek ngurusin orang. Wah nggak mau naik jabatan, nanti ngurusin pekerjaan orang, makin pusing, gitu ya. Nah itu pun nggak bisa dipaksakan. Tapi saran saya, seorang yang lulusan dari teknik industri, saya katakan teknik industri ya, karena teman-teman nanti lulus S1, bukan D3 ya teman-teman. Kalian itu S1. Ini adalah sebuah experience yang ada di tempat saya bekerja. Ketika kami mencari seseorang yang bisa bekerja lapangan, kami akan carinya itu D3. Kami akan mencari lulusan D3 karena mereka lebih paham tentang situasi dan kondisi proses mesin dan sebagainya. Tapi ketika kami mau mencari seorang yang untuk mengisi posisi manajerial, misalnya itu supervisor, misal itu manajer, asisten manajer, dan sebagainya, kami akan mencari lulusan S1. Karena lulusan S1 ini belajarnya general, mereka belajar teknikal walaupun tidak secara spesifik, tapi mereka juga belajar bagaimana cara memanage, mengatur. Yang kami butuhkan untuk menjadi seorang manajer adalah orang yang bisa mengatur, orang yang bisa mengelola. Jadi ketika teman-teman berpikir, kenapa nggak kuliah D3 aja ya? Kenapa nggak kuliah S1 aja gitu ya? Ya tergantung teman-teman maunya kemana. Lulusan D3, teman-teman bisa jadi expert, bisa jadi advisor. Lulusan S1, teman-teman bisa jadi supervisor, bisa jadi manager. Jadi ketika nanti teman-teman lulus, teman-teman bisa ngikutin program, banyaklah program lulusan fresh graduate ya. Salah satunya MT, Management Trainee gitu. Manajemen trainee ini teman-teman lulus, direkrut untuk menggantikan manajer, asisten manajer yang akan pensiun nih misalnya. Kalian disiapkan. Sebelum orangnya pensiun, 3 tahun lagi, kalian sudah disiapkan dari sekarang. Gitu. Nah, jadi jangan nanti teman-teman ketika lulusan S1, udah lulus nih, udah sarjana, tapi teman-teman justru kemauannya atau motivasinya seperti yang tadi saya jelaskan itu malah di bawah harapan gitu. Jangan, sayang sekali gitu. Sangat disayangkan. Kalaupun teman-teman nanti misalnya em, misalnya pada saat lulus, oh ternyata saya adalah seorang yang teknikal, oh ternyata saya adalah seorang yang manajerial gitu. Jadi teman-teman, oke, jadi teman-teman jangan sampai menyia-nyiakan apa ilmu yang kalian pelajari gitu. Sebisa mungkin kalian dalami sekarang, mumpung perjalanan kuliahnya masih panjang, teknik industri itu adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk mengisi posisi-posisi yang manajemen, manajerial ya. Jadi untuk yang D3 biasanya adalah orang-orang yang untuk dikhususkan di posisi-posisi yang expert atau yang ahli di bidangnya. Memiliki pengalaman di bidang maintenance gitu. Oke, ini tadi udah dibaca ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman.
yang bisa saya sampaikan gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti ketika lulus bilangnya salah jurusan. Wah, saya salah jurusan nih di teknik industri. Sebenarnya bukan salah jurusan. Selama kuliahnya kurang mendalami aja mungkin. Jangan sampai ada kalimat salah jurusan ya. Kalaupun salah jurusan, wah saya teknik industri, tapi ketika masuk jadi HRD yang nggak masalah, itu justru bagus gitu. HRD yang bekerja di dunia industri gitu. Ya, ngurusin orang, tapi orang-orang yang bekerja di dunia industri itu selalu malahan sama, nggak salah jurusan. Ya. Oke, jadi demikian teman-teman dan Mas Ivan, materi dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau memberikan saran atau memberikan pertanyaan. Eh, Dipersilakan. Saya kembalikan ke Mas Ivan nih. Silakan Mas Ivan. Iya, baik. Terima kasih Kak Joy atas penjelasannya terkait materi ilmu ekonomi. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan tadi. Monggo, waktunya kita silakan. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh langsung di open mic atau diketik di kolom komentar kalau malu-malu untuk berbicara ya, tapi sebaiknya dibuka open mic ya. Diketik juga nggak masalah. Sambil ngobrol nih Mas Ivan ya. Kalau boleh tahu Mas Ivan, sudah teman-teman sekalian sudah belajar materi apa saja nih di teknik industri? Untuk ekonomi sendiri, sudah belajar materi tentang break even point atau BEP, terus terkait kayak pasar internasional, seperti itu sih. Oke, oke. Untuk tekniknya sendiri, pasti banyak lah ya, karena jurusan teknik. Oke, teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Mungkin ada yang dititipkan ke Mas Ivan. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Baik, mungkin Oh, sepertinya kita materinya kita cek cukup dulu jelas. nih Mas. Ya. Takutnya takutnya nggak takutnya nggak ada orangnya lagi nih. Jangan-jangan cuma kita berdua di sini. Teman-teman, apakah masih dalam forum? Eh, Tolong ketik hadir. Kalau misalnya masih ada di dalam forum, silakan teman-teman. Saya biar tahu Ya, juga nih. Jangan-jangan dari tadi udah nggak ada orang nih. hadir. Coba ketik ketik hadir di kolom chat. Silakan kita ramaikan yuk. Oh, ada ternyata. Oke, oke, banyak. Oke, berarti karena tidak ada yang bertanya, eh, saya kasih kesempatan untuk satu pertanyaan dari pihak wanita dan satu pihak dari pria ya Mas Ivan ya. Iya, boleh, boleh. Oke, oke. Silakan diketik pertanyaannya teman-teman. Silakan diketik pertanyaannya. Oke, hadir semua nih ternyata. Saya kira tidak ada orang lagi di sini tadi. Atau atau saya yang nanya nih. Oke, hadir semua ternyata. Masih masih on forum. Oke, Mas Ivan karena tidak ada yang bertanya, eh, saya boleh ya sharing dengan teman-teman yang ada di sini ya, Iya, baik, Kak. sekitar sekitar 3 menit lah.
3 menit sampai 3 menit saja. Saya ambil secara random ya. Saya ambil random dari peserta yang ada di sini. Oke, saya mau tanya kepada uh, Mas Restu Muhammad. Mas Restu Muhammad, boleh open mic-nya Mas Restu? Iya, Pak. Oke, Mas Restu sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, Mas Restu saya mau tanya. Nah, so, kira-kira dari materi yang sudah saya sampaikan, apa insight yang bisa Mas Restu bisa sampaikan? Duh, patah-patah, Pak, suaranya. Oke, dari materi yang sudah kita paparkan tadi, Mas Restu. Nah, kira-kira hal apa yang Mas Restu dapatkan dari materi itu, Mas Restu, yang bisa disampaikan kepada kita semua? Halo, Mas Restu. Terkait ilmu ekonomi ya, Pak, yang tadi. Iya, iya betul. Kira-kira insight-nya apa nih? Atau yang Mas Restu bisa ambil dari materi yang sudah disampaikan hari ini? Kalau boleh tahu, Mas Restu jurusan teknik industri juga ya? Berarti ya? Halo, Mas Restu. Iya, Pak, sebentar, Pak. Oke, sambil menunggu Mas Restu ya, satu eh, peserta lagi dari Kak Nelvi, Nelvi ya, Nelvi Bawulu, Bawulu. Halo Nelvi, halo, apakah masih di dalam forum? Saya boleh menjawab, Pak, yang tadi ditanyakan, Pak. Oh, boleh, boleh, sambil nunggu Nelvi. Silakan, silakan Mas. Mas Restu. Terkait semua yang tadi Bapak sudah paparkan, saya belajar banyak hal baru, baru tahu hal baru, yaitu tentang ilmu ekonomi yang Bapak bahas, Pak. Oke. Hal apa yang membuat kamu tertarik dengan ilmu ekonomi, Mas Restu, dari materi kita hari ini, yang hubungannya dengan teknik? Jurusan kamu kan teknik industri ya. Ilmu ekonomi apa yang membuat kamu tertarik dari materi ini, Mas? Dalam segala hal. Kayaknya belum ada deh, Pak. Belum ya, masih Saya gak terlalu istilahnya tertarik jiwanya sama masih ilmu ekonomi ma- yang teknik, Pak. oke, mungkin masih karena semester awal, jadi masih jiwanya masih jiwa teknik nih ya, masih fokusnya ke technical gitu. Ya karena belum masuk ke dunia industri, mungkin nanti bisa terbentuk lagi gitu ya Mas ya. Tapi it's okay, no problem. Artinya semuanya juga demikian, sama seperti saya gitu ya. Dulunya juga saya jurusan fisika nih sama hampir mirip lah dengan teman-teman gitu ya. Fisika belajar matematika, belajarnya itu hal-hal yang teknis gitu ya. Tapi ketika di dunia kerja ternyata manuvernya berubah gitu. Ternyata ketika bekerja malah justru menjadi HR gitu ya atau HR gitu. Dan
ketika saya ternyata belajar di HR, oh ternyata ilmu matematikanya juga terpakai gitu di dunia human resource gitu. It's okay, Mas Restu, no problem. Tadi satu lagi siapa ya? Saya lupa. Eh, Nelvi Ya, ya? terima kasih ya Ya, Pak. apakah ada? Sama-sama Mas Restu. Apakah Nelvi ada on forum? Halo Nelvi. Tidak ada ya? Atau saya salah sebut nama? Oke, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan ke Mas Ivan. Silakan Mas Ivan. Ya baik, terima kasih atas penyampaian materinya yang dibawakan oleh Kak Joy Ricardo. Karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin selanjutnya akan diadakan sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman mohon dinyalakan kameranya. Dan untuk bagian dokumentasi boleh diambil alih. Terima kasih. Untuk bagian dokumentasi, apakah sudah bisa dimulai? Untuk sesi dokumentasi kayaknya dari perwakilan A5 ya. Jadi boleh mungkin diwakilkan oleh kelas A5. Oke, baik. Karena sepertinya sudah selesai dilakukan dokumentasi. Untuk selanjutnya, penutupan penutupan doa yang akan dipimpin oleh Mas Rudini lagi. Silakan Mas Rudini. Ya, terima kasih Mas Ipan. Alangkah baiknya sebelum kita menutup acara ini, kita memanjatkan doa kepada kepercayaan kita masing-masing dan ajaran kita masing-masing. Ya, terutama terima kasih untuk pembelajarannya dan pengetahuan yang belum kita ketahui. Terima kasih banyak kepada Kak apa tadi Joy Riskando ya, atas segala ilmu yang diberikan dan pengalaman yang diajarkan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita, teman-teman, ke depannya. Amin. Izinkan saya untuk berdoa dengan ajarannya masing-masing ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Semoga apa yang disampaikan dapat kita mengerti, dapat kita amalkan untuk nusa dan bangsa dan negara, dan bisa memahami yang telah diberikan oleh pembawa materi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan bila ada kelebihan itu datangnya dari kita semua, karena kita adalah belajar dari awal hingga akhir. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Ipan. Oke, terima kasih Mas Rudini. Dan sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana Wulandari selaku dosen pengampu, dan juga Kak Joy Ricardo selaku pembawa materi. Terima kasih telah menyempatkan untuk mengisi webinar pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktu. Terima kasih. Akhir kata, saya Ivan Widya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Ya, izin Dah. close ya Mas Ivan. Terima kasih Mas Ivan. Ya, terima kasih juga, Kak. Oh ya, jangan lupa untuk absensinya ya, guys.